Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang IP address dan subnetting. Oke, mungkin kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan melakukan pengenalan dengan IP address dan juga subnetting. Pertama, perlu diketahui bahwa ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun menggunakan kabel, atau juga menggunakan wireless atau tanpa kabel, tentu saja memerlukan suatu identitas atau sebuah nama pada tiap-tiap perangkat. Maka identitas tersebutlah yang disebut dengan nama IP address. Dan juga IP address itu diibaratkan seperti sebuah nama yang digunakan oleh setiap perangkat sebagai identitas ketika perangkat tersebut ingin saling berkomunikasi. Seperti halnya manusia, jika kita ingin berkomunikasi dengan makhluk lain, kita itu memerlukan yang namanya identitas. Nah, di sini IP address itu berfungsi sebagai identitas untuk tiap perangkat yang ingin saling berkomunikasi. Dan di sini IP address itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Dan pada saat kita melakukan konfigurasi jaringan, di sini kita tidak hanya mengenal istilah IP address ataupun juga IP versi 4 dan juga IP versi 6, melainkan di sini kita juga akan membahas tentang beberapa istilah, yaitu di antara lainnya seperti istilah prefix, lalu network mask, IP network ataupun IP broadcast dan juga IP range. Nah, di sini kita singgung sedikit tentang IP prefix, yaitu IP prefix itu menunjukkan berapa banyak jumlah IP yang bisa digunakan dalam suatu jaringan. Dan untuk subnetting sendiri adalah suatu upaya ataupun suatu proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah network yang cukup banyak menjadi beberapa bagian network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP yang sudah diatur sebelumnya. Dan subnetting itu sendiri merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan prefix ataupun subnet mask yang paling sesuai untuk digunakan pada suatu jaringan komputer. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang IP public dan juga IP private. IP public sendiri merupakan IP yang digunakan di dalam internet dan biasa diakses dari mana saja. Seperti halnya jika kita mengakses halaman web youtube.com dan yang lainnya, maka kita itu sedang mengakses IP public yang dimiliki oleh platform tersebut. Jadi intinya IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet. Asalkan suatu perangkat yang terkoneksi dengan platform tersebut itu sudah terkoneksi terlebih dahulu melalui internet, maka perangkat tersebut bisa mengakses IP public apa saja yang terdapat di internet tersebut. Nah, sedangkan untuk IP privat sendiri biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Biasanya IP privat itu digunakan dalam local area network ataupun jaringan lokal yang juga hanya bisa diakses dari dalam jaringan LAN itu sendiri, tidak dapat diakses dari luar seperti halnya dari internet. Nah, di saat kita berada di dalam jaringan lokal, itu biasa kita ketahui dengan konsep yang namanya Network Address Translation atau NAT. Nah, ini merupakan suatu bagian yang penting dalam konsep NAT yang dapat memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal tersebut menggunakan satu IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Dan untuk IP private sendiri itu biasanya dibagi ke dalam 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Untuk perbedaan dari kelas-kelas ini, yaitu di setiap kelas itu terdapat range ataupun batasan untuk jumlah IP yang bisa terdapat di dalam kelas tersebut. Seperti contoh untuk kelas A di sini diawali dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Untuk kelas B itu dimulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan untuk kelas C ataupun kelas yang paling umum digunakan pada suatu IP private, yaitu dimulai dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pembahasan class full dan classless addressing. Kita ketahui bahwa di sini IP address itu dibagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Dan untuk IP versi 4 sendiri itu dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu IP public dan juga IP private. Nah, di sini untuk
classful itu sendiri merupakan pengalamatan IP yang berdasarkan dengan kelas IP yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk classless addressing itu merupakan pengalamatan IP yang tidak berdasarkan dengan kelas IP yang ditentukan sebelumnya. Seperti di sini untuk kelas dari IP public itu biasanya terdiri dari 3 kelas, yang dimana untuk kelas 4 dan 5 itu hanya digunakan untuk pengujian jaringan saja. Di sini untuk kelas A sendiri itu memiliki oktet yang berjarak dari 0 sampai 127, dan untuk subnet mask defaultnya biasanya itu 255.0.0.0. Dan di sini CIDR dari kelas A itu adalah /8. Nah, CIDR itu sendiri sama dengan subnet mask atau biasa disebut juga dengan istilah prefix. Dan untuk IP public yang kelas B itu dimulai dari oktet 128 sampai 191 yang memiliki subnet mask default 255.255.0.0, dan di sini memiliki prefix yaitu /16. Untuk kelas C ataupun kelas yang paling umum digunakan itu memiliki oktet yang berjarak dari 192 sampai 223 dan memiliki subnet mask 255.255.255.0, dan juga biasanya itu memiliki prefix /24. Nah, untuk IP private itu sendiri sebenarnya hampir sama dengan IP public, sedangkan perbedaannya itu jika IP private itu lebih spesifik batas-batas untuk antar kelas IP-nya sendiri. Seperti di sini untuk kelas A itu dimulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. B itu dimulai dari 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Dan untuk kelas C sendiri itu dimulai dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Dan di sini untuk default subnet masknya itu hampir sama untuk antara IP public dan juga IP private. Oke, untuk poin materi yang selanjutnya di sini kita akan bahas tentang kasus subnetting, yang dimana untuk melakukan suatu proses subnetting kita itu perlu menentukan ataupun perlu melakukan beberapa proses. Yang pertama diantaranya yaitu seperti menentukan prefix yang sesuai, menentukan subnet mask, juga menentukan IP network, IP broadcast, serta range ataupun jarak IP yang bisa digunakan. Di sini untuk deskripsi dari prefix dan juga subnet mask itu hampir mirip, yaitu untuk menentukan berapa jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, terdapat sedikit perbedaan dalam prefix dan juga subnet mask ini, yaitu jika prefix itu biasanya itu berbentuk seperti /24 ataupun 28 ataupun slash yang lainnya, dan ini biasa digunakan oleh vendor Mikrotik. Sedangkan untuk subnet mask sendiri itu biasanya memiliki bentuk seperti 255.255.0.0 dan biasa juga digunakan oleh vendor Cisco. Nah, untuk IP network sendiri itu merupakan suatu tanda alamat ataupun suatu tanda identitas pada suatu jaringan LAN ataupun Local Area Network. IP broadcast merupakan IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada suatu jaringan LAN tersebut. Sedangkan untuk range ataupun jarak IP itu merupakan penentuan jarak jumlah IP yang digunakan dalam suatu jaringan. Nah, di sini untuk praktek dari kasus subnetting itu sendiri sebagai contoh yaitu dimana ketika kita memiliki suatu tempat ataupun kantor yang memiliki 12 komputer ataupun laptop, atau di sini saya akan menyebutnya sebagai host. Kita memiliki 12 host di sini, dan langkah pertama dalam proses subnetting itu kita harus menentukan prefixnya terlebih dahulu. Dan di sini rumus perhitungan untuk menentukan sebuah prefix dari suatu jaringan yaitu jumlah bit pada IP versi 4, yang dimana jumlahnya itu adalah 32 dikurangi pemangkatan jumlah host yang diperlukan. Nah, seperti contoh, jika di sini kita itu memiliki 12 host, maka kita bisa cek hasil 2 pangkat berapa yang mendekati angka 12. Di sini tidak ada yang langsung menuju ke angka 12, tetapi ada angka yang bisa mendekati ke 12, yaitu antara 8 dan juga 16 ataupun 2 di pangkat 3 ataupun 2 di pangkat 4. Tapi di sini untuk menentukan prefix itu memiliki aturan bahwa angka 2 itu dipangkatkan berapapun yang memiliki hasil lebih dari jumlah host tersebut, tetapi tidak melampaui terlalu jauh. Nah, jika tadi kita di sini itu memiliki host 12 ataupun 12 host, maka di sini kita akan menggunakan
hasil pemangkatan 2 pangkat 4 yang memiliki hasil 16. Nah, tadi untuk rumusnya sendiri yaitu jumlah bit pada IP versi 4 itu dikurangi pemangkatan jumlah host, yang artinya di mana 32 merupakan jumlah bit pada IP versi 4 lalu dikurangi 4 yaitu sebagai hasil dari pemangkatan jumlah host, dan 32 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 28. Maka di sini sudah ditemukan bahwa prefiksnya itu adalah /28. Nah, setelah kita mengetahui prefiks dari suatu jaringan tersebut, kita itu perlu menentukan yang namanya total IP. Nah, untuk total IP-nya itu sendiri memiliki rumus yaitu 2 lalu dipangkatkan bit dari IP versi 4 dan dikurangi prefiks yang tadi sudah ditentukan. Itu seperti di sini 2 dipangkatkan 32 lalu dikurangi 18, maka akan memiliki hasil 2 pangkat 4 yaitu sama dengan 16. Maka total dari IP jaringan 12 host ini adalah 16. Setelah menentukan total IP dari jaringan ini, selanjutnya kita akan menentukan subnet masknya. Untuk subnet masknya sendiri itu memiliki rumus 256, yang di mana 256 ini merupakan jumlah total IP lalu dikurangi total IP yang tadi sudah dihitung. Jadi perhitungannya itu adalah 256 dikurangi 16, yang dimana 16 ini adalah total IP-nya tadi, yaitu memiliki hasil 240. Maka untuk subnet masknya sendiri itu adalah 255.255.255, yang dimana jika dilihat di sini yaitu prefiks itu memiliki bentuk biasanya slash lalu angka di belakangnya, dan juga subnet mask itu memiliki bentuk 255.255.0.0 dan juga sama seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita perlu menentukan yang namanya IP network. Untuk IP network itu sendiri adalah angka yang paling awal digunakan di dalam suatu jaringan. Nah, awal dari suatu angka itu sudah pasti adalah angka 0. Jadi untuk rumusnya di sini itu untuk menentukan IP networknya itu diawali dari angka 0. Nah, untuk angka 0 ini sendiri disebut sebagai blok 1, dan untuk menentukan blok-blok selanjutnya dalam IP network ini cukup mudah, yaitu hanya ditambahkan dari total IP yang sudah kita jumlahkan tadi. Di sini seperti 0 ditambah 16 itu memiliki hasil 16, lalu jika untuk ingin menambahkan bloknya lagi itu bisa ditambah 16 lagi, yang dimana 16 ditambah 16 itu memiliki hasil 32. Dan tidak hanya terbatas dalam 3 blok, kita juga bisa menghitungnya sampai ratusan blok berikutnya, sampai jumlah IP-nya itu sudah menyentuh angka 256. Selain IP network, di sini juga ada IP broadcast, yang dimana IP broadcast ini adalah IP terakhir di dalam suatu jaringan. Nah, jika tadi untuk menentukan IP network itu kita harus menjumlahkan total IP yang sudah tentukan sebelumnya, sedangkan untuk IP broadcast itu kita itu hanya mengurangi satu dari blok yang ada di depannya ataupun blok selanjutnya. Seperti di sini untuk yang pertama itu adalah blok 0, yang selanjutnya itu adalah 16. Maka untuk blok 1 daripada IP broadcast itu adalah dengan cara mengurangi 16 ini dikurangi 1, dan hasilnya itu adalah 15. Dan untuk blok kedua yaitu 32 dikurangi 1 hasilnya 31, dan untuk blok ketiga itu 48 dikurangi 1 hasilnya 47. Nah, jika sudah ditemukan IP network dan IP broadcast, selanjutnya di sini kita perlu menghitung range untuk IP ataupun jarak untuk IP tersebut. Seperti di sini jika kita ingin menggunakan kelas IP yaitu kelas B 172.16.10, dan untuk oktet terakhirnya itu perhitungannya adalah menggunakan rumus IP network ditambah 1, dan memiliki range itu sampai 172.16.10 titik IP broadcast dikurangi 1. Seperti di sini untuk range-nya itu dimulai dari 172.16.10. Nah, di sini IP networknya itu adalah untuk blok yang pertama itu adalah 0, dan 0 tambah 1 jadi memiliki hasil 0, dan juga ditambahkan /28 sebagai prefix yang sudah ditentukan tadi, dan memiliki range sampai IP 172.16.10 titik dari IP broadcast yaitu 16 dikurangi 1, maka hasilnya itu adalah 14. Dan ya, maka ini merupakan rumus dasar yang digunakan dalam perhitungan untuk menentukan prefix, lalu total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, lalu ada range ataupun jarak IP. Dan rumus-rumus ini sangat penting digunakan dalam suatu proses subnetting. Di sini kita akan lanjut ke pembahasan tentang konsep blok subnet. Nah, konsep blok subnet itu sendiri bisa diibaratkan seperti suatu ruangan yang saling terpisah. Dan jika ada beberapa device di dalam suatu gedung misalkan, yaitu seperti memiliki lantai 1, lantai 2, dan lantai 3,
Dan di sini contohnya itu jika lantai pertama itu menggunakan blok subnet yang ketiga, dan lantai kedua itu menggunakan blok subnet yang kedua, dan lantai ketiga itu menggunakan blok subnet yang pertama. Jika beberapa device yang ada di dalam suatu ruangan itu menggunakan blok subnet yang sama, misalkan di lantai ketiga itu menggunakan blok subnet 1, tentunya di lantai 1 itu ada beberapa device yang tersedia. Nah, jika di lantai ketiga ini sama-sama menggunakan blok subnet ke 1, maka antar device di lantai tersebut ataupun di ruangan tersebut bisa saling terhubung. Nah, sedangkan jika antara lantai 3 dengan lantai 2 tentunya akan menggunakan device yang berbeda ataupun juga akan menggunakan blok subnet yang berbeda, maka device antara lantai-lantai tersebut ataupun antar ruang tersebut tidak dapat terhubung. Seperti contohnya di sini jika ada dua PC, seperti contoh di sini jika ada dua PC yang berada di lantai 3 yang menggunakan blok subnet 1 itu dengan IP 10.10.10.6 dan juga 10.10.10.16, dan juga ada satu PC yang berada di lantai pertama yaitu dengan blok subnet ketiga yang memiliki IP 10.10.10.61. Nah, di antara PC pertama dengan PC kedua ini yang sama-sama berada di lantai ketiga dan sama-sama menggunakan blok subnet yang pertama itu bisa saling terhubung. Sedangkan jika PC pertama dengan PC ketiga yang menggunakan blok subnet ketiga itu tidak bisa saling terhubung. Begitu pula dengan PC ketiga jika ingin terhubung ke PC kedua itu tidak bisa terhubung karena mereka memiliki blok subnet yang berbeda. Oke, untuk poin berikutnya itu ada pembahasan tentang IP versi 4 delivery type. Nah, di sini untuk IP versi 4 delivery type itu didefinisikan sebagai suatu mekanisme dalam pengiriman data yang dilakukan antar device yang terhubung. IP versi 4 delivery type sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang dilakukan dalam suatu pengiriman data. Nah, untuk delivery type sendiri itu dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, dan ketiga ada broadcast. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing tipe itu sendiri, yaitu untuk unicast itu merupakan suatu proses pengiriman data yang langsung diterima oleh satu host saja. Contohnya seperti jika kita melakukan perintah ping oleh satu IP dengan IP lainnya, maka pengiriman data tersebut akan langsung tertuju ke dalam satu host. Dan untuk yang kedua yaitu ada multicast, yaitu suatu proses pengiriman data yang nantinya akan diterima oleh beberapa host. Yang di sini tercantum jika dalam suatu grup kita ingin mengirimkan data ke dalam beberapa device, maka kita akan menggunakan tipe multicast. Nah, dan untuk contohnya sendiri itu seperti IP address pada kelas D. Dan untuk tipe yang ketiga itu ada tipe broadcast, yang dimana tipe broadcast ini akan mengirimkan data pada semua host yang tersedia dalam suatu blok subnet yang sama. Jadi jika terdapat beberapa device yang ada di dalam satu blok subnet yang sama, maka tipe broadcast ini akan mengirimkan data ke semua device yang tersedia tersebut. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu pembahasan tentang konsep switch dan router. Konsep switch sendiri itu adalah untuk mengkoneksikan beberapa device yang tersedia dan juga yang berada dalam satu network yang sama. Sedangkan router itu akan mengkoneksikan beberapa device yang tersedia yang berada dalam network yang berbeda. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu pada pembahasan materi yang berikutnya. Saya Dimas Hadi Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.